Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tips tentang public speaking. Sebelumnya, teman-teman pernah nggak sih ketika kita berbicara di publik, ada beberapa kesalahan yang biasanya kita sering lakukan di dalam public speaking. Contohnya, kita nervous, atau mungkin feel uncertainty, atau kita masih ragu-ragu dengan speaking kita. Di sini kita akan ulas beberapa kesalahan yang emang kita lakukan di depan publik atau di depan umum. Contohnya, pertama, apa sih yang membuat kesalahan-kesalahan itu terjadi atau kita secara nggak sadar kesalahan itu terbuat secara natural? Yang pertama, contohnya ketika kita merasa, aduh, saya kurang paham, atau mungkin ketika teman-teman merasa, aduh, saya kayaknya nggak bisa deh untuk kelas public speaking. Nah, di sini apa sih yang perlu kita ulas? Jadi, ketika mindset kita udah terpacu dengan hal-hal negatif, ini salah satu hal yang perlu kita untuk decreasing. Kita push bareng-bareng, gimana mindset itu udah tertanam pada diri kita. Jadi coba kita tanamkan gimana negative thinking itu kita get rid of. Intinya kita harus keluarkan itu. Nah, jadi kapan sih negative thinking itu terjadi? Teman-teman biasanya rasakan, aduh, ketika nanti mungkin di audiens merasa, aduh, aku kayaknya nggak pas deh dalam public speaking. Atau mungkin teman-teman merasa ragu atas apa yang akan ditampilkan, atau merasa bahwa audiens bakal menertawakan kita. Nah, di sini ini adalah negative thinking yang harus kita ulas habis dan kita harus mendekrisnya. Ada beberapa hal yang perlu kita kupas di sini. Kenapa sih ketika kita ngomong di depan umum kita merasa nervous atau mungkin nggak pede? Jadi ada beberapa hal yang perlu kita waspadai di sini. Pertama adalah pikiran kita. Ketika negative thinking itu muncul secara tiba-tiba atau mungkin sebelum kita berdiri di depan umum, kita merasa, aduh, kok saya kelihatannya kurang pede ya? Atau para audiens bakal menetapkan kita ketika mungkin beberapa kalimat kita salah. Disinilah perlu kita hapuskan jauh-jauh, perlu kita hapuskan semua pikiran-pikiran negatif kita dengan pikiran positif. Ketika Mario Teguh semisal, dia bisa melakukan public speaking secara luas, atau mungkin beberapa public speaker yang udah muncul di depan kamera, tapi mereka udah merasa jago, mereka udah merasa berani untuk menampilkan speaking mereka di depan umum. Coba kita kupas kembali ketika positive thinking kita tampilkan pada semua aspek kita dalam public speaking. Jadi gimana secara kita mengatasinya? Jadi sebelum kita maju di depan, mencoba untuk mengencourage diri kita masing-masing. Aku akan bisa menjadi seorang public speaking yang handal. Aku akan bisa menjadi seorang public speaker yang mungkin akan menjadi salah satu public speaker yang the best in the world. Terus yang kedua, jadi beberapa teman-teman yang masuk dalam public speaking, mereka cuma mendapatkan sebuah teori saja tanpa melakukan suatu praktis. Nah, ini salah satu hal yang paling fatal sebetulnya. Coba kita ibaratkan ketika kita naik sepeda misal. Kita punya banyak teori di mana kita naik sepeda secara mungkin teori itu akan bagus ketika kita terapkan langsung dalam sebuah praktik. Ketika seseorang mereka sudah mendapatkan teori yang banyak, tapi mereka nggak pernah mempraktekkan teori itu sendiri. Apa akan yang terjadi? Missed. Nah, disinilah ketika seseorang harus mendapatkan praktis terlebih dahulu. Gak cuma kita mendapatkan sebuah teori. Ya, teori memang bagus, tapi ketika nggak dibarengi dengan praktis atau kita latihan secara konsisten, itu nggak bakal menjadi salah satu hal yang membangkitkan aroma public speaking yang bagus di depan umum. Terus yang ketiga, nah ini juga hal yang paling penting dalam public speaking. Coba kita bayangkan kita menjadi seorang Mario Teguh, semisal.
ketika kita kurang dalam stage, ketika kita kurang dalam penerapan secara langsung di publik, apa yang terjadi? Pastinya nervous juga akan muncul. Meskipun kita sudah menjadi profesional, nervous akan muncul, itu wajar. Tapi ketika kita nggak punya jam terbang, itu yang akan jadi sebuah pertanyaan. Apakah teman-teman akan bisa menjadi seorang public speaker yang handal, tetapi teman-teman nggak punya jam terbang? That's impossible. Nah, paling nggak ketika di sini kita perlu jam terbang lebih. Kenapa? Ketika kita cuma praktis, tapi tanpa ada dukungan dari stage, dukungan dari performance yang berapa kali performance kita lakukan, itu nggak akan pernah mentraining kita menjadi seorang public speaker yang handal. Jadi kita perlu jam terbang dan kita perlu untuk melakukan perform secara langsung di depan publik. Kita lanjut ke yang keempat. Nah, terkadang teman-teman merasa, oh aku sudah siap nih, aku siap dengan beberapa performance yang akan saya tampilkan di depan publik. Tapi di situ cuma pura-pura siap. Teman-teman, jadi ketika kita cuma pura-pura siap, kita belum benar-benar siap dalam menampilkan sebuah gagasan di depan umum. Karena public speaking itu nggak cuma untuk speech saja di depan umum, tapi gimana kita bisa menyampaikan sebuah pesan. Nah, maka dari itu kita harus benar prepare. Jadi ketika kita mastering konten, kita mastering untuk apa sih yang akan kita sampaikan di depan umum, itu wajib. Jadi mastering dan juga jangan pura-pura siap. Nah, itu wajib guys. Jadi ketika 4 hal itu kita sampaikan di depan publik, kita udah melengkapi semuanya, saya yakin teman-teman akan menjadi lebih top lagi. Well guys, jadi itulah beberapa kesalahan yang perlu kita kurangi dalam public speaking, dan juga teman-teman bisa